Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisi Lendongan Pesot dengan NIM 220611020672 dari kelas 1B9. Dan pada saat ini saya akan membahas materi koordinasi dan wewenang dalam manajemen. Bagian A, pengertian organisasi. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan pada satuan yang terpisah seperti departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai suatu organisasi secara efisien. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.V. Albee, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Secara umum, koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah seperti departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atau peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Terdapat 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti yang diungkapkan oleh James D. Thomson, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu, pole interdependence. Dalam melaksanakan pekerjaan harian, tidak saling tergantung hanya pada hasil akhir yang memuaskan. Yang kedua, saling ketergantungan berurutan, sequential interdependence. Satuan-satuan organisasi harus melaksanakan tugas terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Dan yang ketiga yaitu saling ketergantungan timbal balik, reciprocal interdependence, hubungan yang saling memberi dan menerima. Tipe-tipe koordinasi menurut Hasibun, terdapat 2 tipe koordinasi, yaitu yang pertama, koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi aparat yang setingkat. Ciri-ciri koordinasi. Ciri-ciri koordinasi menurut Handayani Grad, yang pertama yaitu bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Yang kedua, adanya proses, continuous process. Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan tercapai dengan baik. Yang ketiga, pengaturan secara teratur, usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerja sama di mana dengan koordinasi menghasilkan sesuatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dan melaksanakan kegiatan organisasi. Yang keempat yaitu konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Yang kelima, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka belajar. Pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif.
Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan penyelesaian informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, maka semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan proses pemrosesan. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Asas koordinasi adalah asas skala hierarkit. Artinya, koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan koordinator harus mengkoordinasikan. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan koordinator harus mengkoordinasikan bahwa langsungnya. 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik-teknik manajemen dasar, yaitu dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar, yaitu hierarki, manajerial, rencana, dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan secara aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial, yaitu menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akal koordinasi, yaitu dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Dalam pengkoordinasian dasar, kita harus mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang harus diperhatikan, yaitu A. Hierarki manajerial, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. B. Aturan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. C. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Pengertian wewenang. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Ada 2 pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau resmi. Yang pertama, pandangan klasik. Classical view, wewenang datang dari tingkat atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Yang kedua, pandangan penerimaan. Acceptance view. Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan menerima perintah atau tidak. Persyaratan agar wewenang efektif. Yang pertama,
Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Kesimpulannya yaitu, koordinasi merupakan usaha sistematik untuk mendapatkan standar manajemen untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu agar tidak terjadi kekacauan sehingga keselarasan dapat terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Di dalam manajemen terdapat 3 macam saling ketergantungan seperti diungkapkan: saling ketergantungan menyatu, saling ketergantungan berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Di sini ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu teknik-teknik manajemen, meningkatkan koordinasi maupun mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak. Manfaat pelimpahan wewenang berfungsi untuk memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari suatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal, dan penyelesaian pekerjaan akan dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Koordinasi sangat penting dibutuhkan suatu organisasi, karena jika tidak ada koordinasi yang lebih baik dan pengendaliannya Koordinasi sangat penting dibutuhkan suatu organisasi, karena jika tidak ada koordinasi yang lebih baik dan pengendaliannya, serta terdapat kewenangan dalam suatu organisasi, akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik berasal dari bawahan maupun lingkungan pekerjaan. Koordinasi dan wewenang menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antar pemimpin organisasi atau anggota organisasi. Dan hal tersebut lebih baik dilakukan oleh pemimpin organisasi disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seseorang pemimpin dalam suatu organisasi. Koordinasi rentang manajemen disarankan dilakukan dengan tertib dan secara rutin karena dapat berubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Sekian pembahasan dari saya mengucapkan terima kasih kepada Enci Dr. Imelda Walin Julian Ogi, SEMM, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.